Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan wawancara mata kuliah hari ini di tempat yang berbeda. Perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Iwan Pertama dengan NPM 258 2089. Saya Reza Katama dengan NPM 258 Saya Fadil Nugraha dengan NPM 2578 2097. Saya Fadil Wadaya dengan NPM 2578 2099. Saya Pakai Mahira NPM 2578 Oke, di sini kami akan mewawancari dengan Mas siapa? Coba perkenalkan, nama saya Muhammad Saleh. Kebetulan saya ini sebagai Badan Pengurus Hari Murid Teknologi di Lampung. Baik, boleh tanya ini pertama. Jadi ya saya mau bertanya ini Mas Saleh. Ya, jadi pertanyaannya itu apa sih permasalahan yang ada di masjid ini, Masjid Al-Banah Politeknik Negeri Lampung? Nah, kalau untuk permasalahan di masjid ini, yang pertama itu di tempat wudhu. Jadi tempat wudhu itu banyak yang menggunakan air. Mereka seperti jamaah itu setiap dia wudhu kerannya itu terlalu besar. Jadi itu yang membuat pemborosan air. Nah, kemudian setelah mereka menggunakan air tersebut, mereka lupa menormatikan seperti semula. Jadi itu yang membuat pemborosan air yang membazir. Terus kalau misal di bagian tawaknya itu pada airnya di atas tuh, ya ini enggak bakal rata. Nah, untuk masalahnya di tower kita belum lihat karena kita belum ada alat. Jadi bisa mungkin kita lihat dari kerannya aja. Kalau kerannya kita buka dia bersih, berarti di tongnya bersih. Kemungkinan bersih gitu. Ya, tapi kalau kita buka kerannya dia sudah kayak keluar kuning atau lupa itu berarti sudah tercecet. Mungkin sekian ini wawancara yang terima kasih ya. Cara yang kedua dengan siapa Pak namanya? Fauzi. Saya panggil Bapak Fauzi ya. Iya. Di sini biasanya Pak Fauzi itu pernah nggak nemu kejadian biasanya ada pemilik motor udah tinggal motornya tapi kuncinya itu masih tinggalan gitu. Tapi motornya udah mati, dianya udah nggak ada orangnya gitu. Iya. Kalau untuk proses kasus kunci ketinggalan, kontak ketinggalan dalam satu hari itu rata-rata hampir 7 sampai 10 motor ya. Lumayan banyak juga. Banyak juga ya. Lumayan sering. Itu hampir tiap hari kejadian itu ya. Motor, 5 motor. Itu dalam satu pos. Bukan satu pos saja, satu area aja. Kurang lebih 4 sampai 10. Tapi kalau untuk keseluruhan enak. Kira begitu. Jadi banyak kasusnya. Itu biasanya kalau Bapak nemuin itu Bapak apa itu? Katanya ngumpulin kuncinya itu orang itu ngambil sendiri. Dan kita kondisikan, kita bawa ke pos, nunggu yang bersangkutan untuk konfirmasi ke pos hanya sesuaikan. Kalau memang itu motornya, nanti ditunjukkan bukti kepemilikannya, surat kendaraannya, STNK. Ya, disesuaikan. Motornya dicek sesuaikan sama kontak sama suratnya. Kira-kira begitu. Nah biasanya itu kejadian kayak gini tuh kondisinya ini terburu-buru saat terburu-buru dengan tidak konsentrasi, tidak pola tugas, jadwal, kemudian waktu sudah mepet. Jangan kan motor sudah mati, kadang-kadang motor yang masih hidup aja ada, motor yang masih hidup. Iya, kan ada motor yang model lama yang memang masih walaupun udah standar tapi masih hidup. Masih ada seperti itu. Ya maklum ya, namanya lain anak, lain masalahnya, lain problemnya, lain tugasnya. nah itu biasanya kalau itu pemiliknya itu baru sadar kuncinya itu udah nggak dia bawa tuh biasanya
berapa ya? Berapa jam ya Pak? Apa langsung sadar apa? Ada yang langsung sadar, ada yang baru setengah 2 jam sadar, ada yang baru pulang mau ngambil motornya kuncinya nggak ada. Nah, sampai segitunya. Banyak berarti langsung baru sadarnya udah lama. Iya, udah lama. Bahkan ada yang sampai naruh motor aja sampai lupa. Ya. Motor lupa ya. Misalnya apel di GSG. Motor taruh di jalan gitu ya. Kadang sampai sore. Gitu loh. Lupa kalau motornya taruh situ karena langsung kuliah apa di Gedung Ki, apa di Gedung Seroja. Seperti itu. Bahkan sampai tertukar aja motor ada. Motor itu sama-sama motor Beat itu pernah tertukar, motornya sama, warnanya sama, kebetulan bersebelahan juga, bukan sebelahan, karena dia minjem motor, ya temannya, motornya warnanya sama, main ambil ternyata kontaknya sama juga. begitu pindah gedung, yang punya motor kehilangan, tuh, wah motor saya tertukar dibawa ke PPA ke jurusan teknis, seperti itu. Dan memang kasusnya dalam ini ya, kalau motornya masih kontak itu 10 sampai 15 motor ada kunci yang sama, sering kejadian seperti itu gitu loh. Memang ada beberapa kasus. Nanti kejadian kayak ini sering banget. Sering ya, memang ya nomornya beda-beda ya, bertahun-tahun dan kejadiannya pun beda-beda seperti itu. Dan tugas kita ya mau seperti itu, diberitahu sama teman-teman untuk parkir di tempat yang ada di situ ada satpam penjaganya. Ya di situ kita sama-sama ya, sama-sama kita nggak bisa pengamanan itu nggak bisa ditukarkan sama Pak Sapam saja, karena jumlah Pak Sapam itu dalam keseluruhan itu 39 orang. Nah, itu dibagi siang malam. Nah, itu makanya ketika siang itu kurang lebih hampir 20 orang. Nah, itu kan beberapa pos. Makanya minta kerjasamanya dengan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan di Polinagar itu untuk membantu mengamankan asetnya sendiri, terutama dibawa ke tempat pos-pos yang di situ ada satpamnya. Terus Pak, biasanya Masih ada kejadian ini masih satu ini terakhir. Iya. Nah, biasanya kejadian ini sering dialami itu yang mahasiswanya atau dosennya Pak. Yang apa? Kejadian ini yang sering dialami itu mahasiswanya atau dosennya ya? Ya kebanyakan mahasiswanya. Kalau dosen ada sekali-sekali istilahnya ya kan. Tapi lebih banyak mahasiswa ya. Iya. Karena kan lebih banyak mahasiswanya gitu sih. Jadi kalau kejadian kunci apa? Kunci ketinggalan. Hilang, kunci ketinggalan di apa? Motor itu. Di motor ya kebanyakan mahasiswa. Kan banyak masuk banyak mahasiswa. Dan di situ juga waktu yang diberikan apa? Untuk persiapan belajar kemudian ke kelas itu kan terbatas gitu loh. Kadang-kadang kalau udah telat, udah mendekati waktu masuk, apalagi sudah masuk kan panik, banyak panik sampai nggak konsentrasi, kunci motornya belum dicabut udah pergi aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kami sini tuh ya ini melakukan wawancara ya dengan Bapak siapa? Pak Rusdianto. Pak Rusdianto. Jadi kan gini Pak, kami itu lagi mau cari tahu gitu kan terkait aturan transport drone di dalam lingkungan kampus gitu Pak. Jadi menurut Bapak itu transport drone itu di dalam kampus itu boleh masuk nggak sih Pak? Apa ada kebijakan khusus di dalam kampus ini? Ya itu kan jelas apa namanya peraturan itu ditempel di pintu gerbang. Itu memang permintaan dari direktur. Jadi kami itu cuma melaksanakan. Memang nggak boleh masuk karena mengganggu bising gitu. Apalagi saat-saat kami masih sholat, kayaknya bising betul gitu. Jadi menurut Bapak ini apa sih faktor yang membuat mahasiswa itu menggunakan knalpot drone? Apa kayak sekedar gaya-gayaan apa gimana gitu? Lebih banyak kegaya-gayaan kalau menurut saya sih. Jadi kalau misal ada nih Pak yang menggunakan knalpot drone itu, nah prosedur pelaporannya itu gimana sih Pak? Biar mahasiswa itu nggak pakai knalpot drone lagi gitu? Ya itu pokoknya intinya nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Iya intinya nggak boleh masuk. Dia pokoknya kita nggak menerima mereka itu parkir dimanapun gitu. Jadi nggak akan diterima. Nggak boleh masuk. Intinya.
misal lewat knalpot gong itu langsung ini ya Pak? Pokoknya kita suruh keluar. Ya. Jadi menurut Bapak nih kendala apa sih yang dihadapi gitu kan ketika menertibkan kendaraan bermotor yang basic gitu Pak? Ya ngeyel intinya. Ngeyel ya? Iya. Ya dari ya namanya anak muda, istilahnya mahasiswa, ya kayak gitu lah. Ngeyel rata-rata. Jadi pendapat Bapak nih gimana mengenai dampaknya untuk disiplin? Apakah itu ganggu pembelajaran gitu Pak? Ya udah pasti dong, sekarang kamu orang nggak masih belajar, apalagi lagi ujian gitu loh, ada kendaraan nyaring lewat gitu. Wih. Atau mungkin kawan kamu orang, oh itu pasti kawan saya gitu kan, ada pikiran lain gitu kan, harusnya masih konsentrasi ngisi. Karena dengan knalpot itu kan mungkin kamu bisa ciren kan dengan suara itu, oh ini kawan saya ini pasti begini, bisa masuk mana satpamnya kan gitu kan, ada pikiran-pikiran seperti itu. Tapi kalau damai anteng kayak gini kan Nyaman. ya nyaman kamu orang itu. Nah aturan itu tuh berlaku mulai kapan sih Pak? Kalau untuk knalpot? Sebetulnya aturan ini berlaku sudah lama. Cuman kesadaran dari kita ini kadang dari mahasiswa ini kita kasih himbauan, kita kasih pengertian. Nggak ngerti-ngerti gitu loh. Tetap ngeyel gitu. Iya, tetap ngeyel. Udah lama kalau peraturan dari zamannya Pak Sarono. Tahun berapa itu Pak? Udah 4 tahun yang lalu. Udah lama itu. Ya mungkin cukup sekian. Terima kasih ya Bapak. Baik, kita akhiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.